Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa ayyuhal jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya, nikmat yang sangat banyak yang tidak akan mungkin untuk kita bisa hitung satu persatu. Di antara nikmat yang paling besar yaitu adalah nikmat Islam dan nikmat di atas agama yang benar. Kemudian nikmat diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu senantiasa mempelajari ilmu agama, karena seorang tidak cukup hanya dengan mengklaim dirinya sebagai muslim saja, tapi seorang harus belajar agamanya, tapi seorang harus betul-betul memahami konsekuensi daripada Islamnya dia. Tidak hanya cukup hanya mengklaim diri semata bahwasanya kita ini adalah orang muslim, kita adalah orang yang bersyahadat tanpa mengetahui apa makna Islam, tanpa mengetahui apa konsekuensi syahadat. Oleh karenanya, para ulama itu berselisih. Para ulama berselisih mana nikmat yang paling besar, nikmat Islam atau nikmat di atas sunnah. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Saking besarnya nikmat berada di atas sunnah, saking besarnya nikmat kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar ilmu agama, belajar pemahaman yang benar, itu ulama berselisih, sampai berselisih, bingung antara nikmat Islam atau nikmat sunnah yang lebih besar dan lebih dahulu. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan untuk belajar ilmu agama, sebagaimana yang Allah firmankan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah seorang senang, dan hendaklah seorang menunjukkan rasa senangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mempelajarinya, dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kemudian seorang muslim tidak akan menjadi muslim yang hakiki sampai dia mempelajari Islamnya dengan benar, dan dia tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi sampai dia mempelajari Islam yang benar, sampai dia duduk di majelis ilmu. Sebagaimana seorang yang sudah kenal sunnah, sudah kenal akidah salaf atau manhaj salaf. Kalau akidah salaf itu kita katakan kenal akidah salaf itu terlalu dalam, karena akidah salaf itu rincinya banyak. Sedangkan sebagian kita mungkin belum pernah merinci bagaimana akidah para ulama salaf. Adapun manhaj itu lebih umum lagi, cara beragamanya para ulama salaf. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, yarfa'ullahu bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quranul Karim, dan juga Allah bisa merendahkan, menghinakan suatu kaum dengan Al-Quranul Karim juga. Bagaimana dikatakan diangkat dengan Al-Quranul Karim? Manakala dia belajar, dia mempelajari, duduk di majelis ilmu. Gak cukup dia hanya hanya mengklaim dia Islam, saya Muslim. Gak pernah belajar ilmu agama. Disuruh belajar, malas. Padahal seminggu sekali. Bagaimana bisa menjadi muslim yang sejati tapi tidak mempelajari agamanya? Ini adalah keanehan yang
sangat nyata, ya, aneh bin ajaib, ya tapi nyata. Aneh tapi nyata. Nah, ya makanya di sini insya Allah ya semoga kita istiqomah dan semoga yang hadir pun istiqomah mempelajari bagaimana akidah para ulama salaf di dalam perkara uluhiyah, di dalam perkara tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena akidah itu kan banyak ya. Nah, akidah itu diantaranya pembahasannya iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir dan yang semisalnya. Yang kita bahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akidah yang benar, bagaimana akidah yang sahih. Nah, kita kemarin masih di dalam pembahasan tentang bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, dengan ibadah. Ya, udah kita rinci kemarin, tauhid itu ada 3. Asma wa sifat kita tinggalkan dulu, kita palingkan, ya. Berarti ada 2. Pertama tauhid yang kaitannya dengan ibadah atau dikenal dengan tauhidul ibadah atau uluhiyah. Kemudian kedua, tauhid rububiyah atau kaitannya dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Perbuatannya, di dalam pengaturan, penciptaan dan di dalam kerajaan, ya, yang maha merajai. Yang rububiyah ini kita tinggalkan juga karena ini adalah tauhidnya kaum musyrikin. Kaum musyrikin mereka bertauhid dalam perkara rububiyah ini. Makanya ditegaskan oleh Syekh Muhammad Imam Mudawwar rahimahullahu taala, tauhid itu bukan cuma rububiyah, tapi tauhid yang hakiki adalah ibadah. Tauhidul uluhiyah, bagaimana seorang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadahnya. Karena kalau tauhid rububiyah doang itu enggak cukup. Ya, seorang hanya meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Menguasai, Allah Maha Mengatur. Saya tahu itu semua. Tapi dia tidak menetapkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan dia belum menjadi orang muslim. Dia bukan orang muslim, sama sekali tidak ada nilai Islam pada dirinya kecuali hanya sedikit. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini ditetapkan dengan fitrah manusia. Makanya sebelum diutusnya Rasul, mereka sudah mengikrarkan, menetapkan tentang tauhid rububiyah ini. Disebutkan juga di dalam Al-Quran dari ayat yang sangat banyak, bahkan beragam surat, bukan cuma satu surat, yaitu tentang bagaimana orang-orang musyrikun mereka mengikrarkan, menetapkan tauhid rububiyah, menetapkan Allah Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha memberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Mereka tetapkan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menjadi muslim? Tidak. Mereka tetap menjadi kaum musyrikin, kaum kafirin yang kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Menunjukkan tauhid itu adalah ibadah uluhiyah. Tayyib. Kita lanjutkan di sini, faman aqarra bi tauhidir rububiyyah lazimahu an yuqirra bi tauhidil uluhiyah. Seharusnya kalau seorang sudah mengikrarkan tauhid rububiyah, lazim bagi dia itu untuk mengikrarkan tauhid uluhiyah. Wallahu ta'ala yadhkuru fil Qur'ani fi katsirin minal ayat tauhidar rububiyyah dalilan ala tauhidil uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah dalil, adalah tanda adanya tauhid uluhiyah. Jadi harusnya kayak gitu. Terus kenapa kok mereka kaum musyrikin yang mereka bertauhid rububiyah tidak mengikrarkan tauhid uluhiyah? Ya, sebagian mereka ada yang memang apa? Enggak terima. Sebagian mereka ada yang jahil. Makanya ketika dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Ya Quraisy, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Apa kata mereka?
aj'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad, ini anak muda baru datang, tiba-tiba merintahkan kita untuk apa? Menyembah satu Tuhan saja. Ya, mau menjadikan sesembahan yang banyak cuma satu. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh bin ajaib, perkara yang sangat mengherankan. Enggak terima mereka. Makanya apa? Mereka enggak ada uluhiyahnya. Tapi seharusnya rububiyah ya adanya uluhiyah nanti. Namanya kata para ulama ini menggunakan dalalatul iltizam. Dalil yang mengharuskan adanya perkara tersebut, ya. Dalalatul iltizam ya seperti contoh misalkan ya, takribul faham, hanya sekedar mendekatkan kepada pemahaman. Lazimnya ya ada rumah ya. Ketika kita katakan kepada teman kita, saya punya rumah satu. Lazim daripada ada kata rumah ini, ya, ada daripada kata rumah ini, maka kata ini melazimkan di dalamnya ada yang namanya apa? Pintu. Ada yang namanya WC, ada yang namanya kamar. Karena rumah itu apa? Pasti di dalamnya ada yang demikian. Jadi cukup kita menyebutkan kata rumah, itu melazimkan isi-isinya juga. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah cukup menjelaskan rububiyah, melazimkan adanya uluhiyah. Ya, melazimkan adanya apa? Uluhiyah. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia sekalian, ini seluruhnya diseru. Ya, mau yang kafir atau yang kafir asli maksudnya, atau yang memang dia adalah orang muslim. Wahai manusia sekalian, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, tauhidkanlah Rabb kalian. Kenapa? Kenapa kita diperintahkan untuk mentauhidkan Rabb kita? Alladzi khalaqakum. Karena Rabb kalianlah yang menciptakan kalian. Lihat. Di sini ada nilai rububiyah, penciptaan. Nilai apa? Penciptaan. Ya karena Allah menciptakan kalian, maka wajib bagi kalian untuk mengibadahi Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Kurang lebih gitu maknanya. Kelaziman dari adanya penciptaan ini namanya apa? Penciptaan kan tauhid rububiyah, ya. Penciptaan tauhid rububiyah. Kelaziman dari ada tauhid ini harusnya ada tauhid uluhiyah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia sekalian, wajib bagi kalian untuk tauhidkan Rabb kalian yang menciptakan kalian. Ya, alasan wajibnya itu. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat yang sangat sering dibawakan ketika seorang menjelaskan tentang sebab diciptakannya manusia. Ya pasti kalau ada ustadz yang membahas tauhid, sebab diciptakan manusia, dia pasti membawa ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin. Ini namanya tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Dari sisi penciptaan, dan memang murni bagi Allah, hanya cuma Allah yang mencipta ini. Wal ins, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Tujuannya supaya mereka mentauhidkan saya. Jadi dari lawazim adanya penciptaan, lawazim adanya rububiyah, harus adanya uluhiyah. Harusnya gitu. Ya. Cuma ya sebagian orang ini enggak paham tauhid, enggak paham konsekuensi ini. Jahil. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang menciptakan sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Rabb kalian telah menciptakan untuk kalian bumi ini ya firasya, yang dihamparkan. Wasamaa binaa, langit-langit yang dibangun. Wa anzala minas samaa'i ma'a, Allah juga telah menurunkan dari langit yang namanya air. Fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum, Allah keluarkan dengan air tersebut dari buah-buahan, pepohonan yang ada, rizqan lakum. Ini dalam rangka apa? Sebagai rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oleh karena itu janganlah kalian jadikan Allah bagi Allah sebagai tandingan-tandingan dan kalian mengetahuinya. Lihat, Allah berikan nilai-nilai rububiyah yang sangat gamblang, sangat jelas. Tujuannya apa? Allah ingin tetapkan supaya adanya uluhiyah, supaya seorang tidak menandingi bagi Allah Azza wa Jalla dengan suatu tandingan-tandingan yang ada. Lihat, ya, ini sangat jelas ayatnya.
Ini baru satu ayat. Banyak sekali ayatnya yang bicara tentang kayak gini. Hadza huwa tauhidur rububiyah wa huwa dalilu tauhidil uluhiyah. Ini adalah tauhid rububiyah dan ini adalah dalil juga untuk tauhid uluhiyah. Harusnya kalau kita mau berdalil mana wajibnya kita mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, ini di antaranya. Fa aqamallahu azza wa jalla hujja 'alaihim fima ankaruhum min tauhidil uluhiyah bima i'tarafu bihi min tauhidir rububiyyah liyalzamahum bidzalik. Allah menegakkan hujah kepada mereka, kepada kaum musyrikin, pada perkara yang mereka ingkari dari tauhid uluhiyah. Dengan apa hujahnya? Dengan perkara yang telah mereka akui dari nilai-nilai rububiyah. Tujuannya apa? Supaya Allah mengilzamkan, mewajibkan mereka untuk menetapkan uluhiyah ini. Ya, mereka memang mengingkari uluhiyah. Nah, baik. Tapi mereka mengikrarkan rububiyah. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Nabi SAW, kalau kalian mengikrarkan rububiyah, harusnya kalian hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Karena sesembahan yang kalian sembah itu enggak menciptakan kalian. Ya. Sesembahan yang kalian sembah itu tidak Tidak memberikan kalian rezeki, tidak menghidupkan, tidak mengadakan muka bumi ini. Bahkan yang kalian sembah itu adalah di antara ciptaan Allah. Ya, makanya Allah berfirman, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha." Tidaklah kalian beribadah kepada selain Allah, melainkan itu cuma sekedar nama-nama yang kalian beri nama. Ya, sesembahan kalian tuh dari batu, berhala, segala macam itu enggak mengeluarkan yang namanya buah-buahan, enggak memberikan kalian rezeki. Harusnya kalian sadar. Kurang lebih kayak gitu maknanya. Ya, kurang lebih maknanya demikian. Tapi nggak sadar-sadar juga. Seperti sebagian orang, ya. Udah dijelaskan bahwasanya tauhid itu uluhiyah, tidak boleh beribadah, berdoa kecuali hanya kepada Allah. Malah memeruntukkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, iktikafnya bukan di masjid lagi di zaman sekarang. Tapi iktikafnya sebutkan sendiri. Haitsu qala lahum kaifa ta'tarifuna annahu wal khaliq raziqul muhyil mumit wa annahu la syarika lahu fi dzalik tsumma tusyrikuna fi ibadatihi. Ya, di mana Allah berkata kepada mereka, bagaimana bisa kalian menetapkan, kalian mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha memberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan, bahwasanya Allah enggak ada serikat di dalam perkara rububiyah itu. Kemudian kalian berserikat kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Bagaimana bisa? Justru adanya kalian tuh untuk apa? Kepada Allah. Illa liya'budun. Li di sini kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya lamu ta'lil. Apa ta'lil? Alasan. Alasan diciptakannya kita. Ya. Apa sih alasan diciptakannya kita? Liya'budun, supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan malah berbuat syirik. Nauzubillah. Makanya Allah sangat murka kalau ada orang yang berbuat syirik ketika dia hidup di dunia ini. Karena apa? Ya karena enggak bersyukur dia. Ya. Udah tahu Allah yang Maha berhak untuk diibadahi, selainnya enggak berhak diibadahi. Allah yang Maha berhak untuk diberikan doa, malah berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya wa innahu man yusyrik billah, Allah berfirman, faqad harramallahu 'alal jannah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahun nar, tempat dia di neraka. Wa malil zalimina min ansar, enggak ada bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang berbuat syirik, penolongnya. Banyak sekali ancaman orang-orang berbuat syirik. Ammal ladzina yaqulun, adapun orang-orang yang berkata, ini Syekh mendatangkan syubhat. Mendatangkan syubhat bahwasanya tauhid itu bukan uluhiyah. Tauhid itu bukan makna tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini ada syubhat. Tapi abis ini dibantah lagi. Kita kajiannya kasyfus syubhat, ya, menyingkap kerancuan ya sebagian orang yang dia di dalam perkara tauhid ini.
Inna tauhid huwal iqrar bi anna Allah wal khaliq raziqul muhyil mumit. Adapun orang-orang yang berkata sesungguhnya tauhid itu adalah mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha menghidupkan, maha mematikan ila akhirih. Intinya apa? Ini mau menetapkan tauhid itu ya rububiyah doang. Ya. La ilaha illallah yang maksudnya la khaliqa illallah. Ya, la qadir ala ikhtira' illallah, enggak ada pencipta kecuali Allah. Enggak ada yang mampu mengadakan kecuali Allah. Mereka pengennya tauhid itu kayak gitu maksudnya. Ya, kapan menyimpang dari perkara itu baru dia musyrik. Kapan dia meyakini ada sesembahan selain Allah, baru dia musyrik. Kapan meyakini ada yang mencipta selain Allah, ya, afwan. Kapan dia meyakini ada yang mencipta selain Allah, baru dia dikatakan musyrik. Kapan dia meyakini ada yang mengatur selain Allah, baru dia dikatakan musyrik. Bukan orang yang bertauhid. Walaupun dia apa? Ke kuburan. Walaupun dia minta ke makam-makam tertentu, ke wali-wali tertentu, walaupun dia sujud, walaupun dia memperuntukkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kata mereka, ini bukan syirik, ini adalah tawasul. Tawasul bisolihin. Ya, kita tetap bertauhid karena kita meyakini Allah Maha Pencipta. Ya, kita meyakini Allah Maha Pencipta. Kata Syekh di sini apa? Fahum ghalituna ghalatan fahishan. Mereka keliru dengan kekeliruan yang sangat jelek. Kekeliruan yang sangat parah. Walam ya'tu bi tauhidil matlubil ladzi da'at ilaihi rusul. Mereka tidak mendatangkan tauhid yang justru itulah tauhid yang dituntut oleh agama Islam, dan itulah tauhid yang diseru oleh para rasul. Ya, Nabi Muhammad tuh enggak berdakwah mengikrarkan kepada orang-orang musyrik untuk menetapkan Allah Maha Mencipta, enggak. Mereka udah tahu. Makanya dalam banyak ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa ciptakan langit bumi? Mereka jawab Allah. Mereka kenal. Bahkan udah ada nama Abdullah sebelum adanya apa? Nabi Muhammad berdakwah. Ya, Nabi Muhammad dalam dakwah udah ada nama Abdullah, menghambakan kepada Allah. Ya, bayangin. Kenal sama Allah. Lihat Abdul Muthalib ketika Ka'bah ingin dihancurkan, ya biarin aja Ka'bah mah, orang ada robnya. Saya mah nih ontak punya saya. Ya, jangan dibawa ontak saya. Kalau Ka'bah masa bodoh, ada robnya. Tahu ini kenal. Ya, itu bukan inti, bukan esensi daripada tauhid. Tapi esensi tauhid yang menjadi dakwah para rasul, yang menjadi peperangan di antara rasul dan para umatnya adalah tauhid uluhiyah, ibadah. Bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Dan ini yang menjadi peperangan juga di antara sebagian kaum muslimin. Ya, antara duat ala abwabil jannah wa duat ala abwabil jahannam. Ya, antara dai yang menyeru kepada surga dan dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Naudzubillah. Wa ala hadzal manhajil batil aghlaba atau aghlabu aqaidil mutakallimin allati tudrasul ana fi katsirin minal madaris islamiyah. Lihat. Dan di atas manhaj metode yang batil inilah kebanyakan akidah-akidah ahlul kalam. Akidah ahlul kalam, orang-orang filsafat, orang ahli kalam. Dari kalangan siapa ahli kalam? Dari kalangan orang-orang Syairah, Maturidiyah, itulah ya. Itu di antara ahlul kalam. Yang mana akidah inilah yang tudros, dikaji, dipelajari sekarang ini fi katsirin minal madarisil islamiyah, dari banyak sekolah-sekolah Islamiyah. Makanya terjadilah apa yang terjadi dari penyimpangan tauhid, penyimpangan hakikat tauhid. Ya, ketika kita katakan apa makna tauhid? Kata mereka la khaliqa illallah. Berarti apa? Kapan ada orang yang hanya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, maka dia berarti orang yang bertauhid. Dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang dia peruntukkan kepada selain Allah, maka dia tidak jadi musyrik. Kenapa? Karena tauhid itu hanya tauhid rububiyah. Ini tersebar di zaman sekarang. Bahkan di Indonesia ini sangat masyhur.
Kalau ditanya apa makna kalimat la ilaha illallah, mereka akan menjawab apa? Tidak ada pencipta selain Allah. Betul nggak maknanya? Makna daripada kalimat ini, makna daripada apa ya? Kalimat ini betul nggak? Betul makna kalimatnya. Tapi kalau untuk jadi tafsir la ilaha illallah salah. Keliru, sangat keliru besar. Ya, kelirunya sangat fatal. Ya kita tetapkan tidak ada pencipta selain Allah. Naam, itu bukan dakwah kita, itu fitrah manusia, nggak ada yang bisa ngelak. Fir'aun aja hakikatnya nggak ngelak, Pak. Ya, Fir'aun tuh ngelak itu inat, istikbar, sombong aja. Wa ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Padahal enggak. Ya, Fir'aun menetapkan. Makanya ketika udah pengen tenggelam baru apa? Baru pengen masuk Islam. Ya kagak diterima, ya. Nggak terima. Hakikatnya Fir'aun hakikatnya apa? Dia mengimani tentang rububiyah ini. Makanya ini bukan inti dakwah kita. Tapi kalau dijadikan tafsir la ilaha illallah itu tidak ada pencipta kecuali Allah, berarti konsekuensinya orang yang meyakini demikian, dia menjadi orang yang bertauhid dengan sebenar-benarnya tauhid. Apapun yang dia lakukan dari ibadah kepada kuburan, kepada wali-wali, kepada apapun itu tidak membuat dia jadi musyrik. Naam. Wa qasada Syekh rahimahullah bihadza ta'rif huwa raddu ala haula'i alladziina rakkazu ala tauhid rububiyyah wa taraku tauhidil uluhiyyah. Fahadhihi awal syubhatin. Dan Syekh di sini Imam dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala itu memaksudkan tujuannya membawakan definisi daripada tauhid uluhiyah atau definisi tentang hakikat tauhid, itu tujuannya apa? Untuk membantah mereka orang-orang yang hanya memfokuskan dakwahnya, memfokuskan tauhidnya di atas tauhid rububiyah saja dan meninggalkan tauhid uluhiyah. Itu inti daripada apa? Tujuan Syekh membawa makna hakikat tauhid di sini di awal-awal. Dan ini adalah syubhat yang pertama, ya. Syubhat yang pertama tentang perkara hakikat tauhid. Ya, tentang perkara hakikat apa? Tauhid. Dan ini syubhat kabaitil ankabut, seperti rumahnya laba-laba, ya, sangat rentan, ya, sangat tipis dan mudah sekali untuk diruntuhkan. Wahia annahum ja'alu tauhidar rububiyyah huwa tauhidul matlub, di mana mereka menjadikan tauhid rububiyah adalah tauhid yang dituntut di dalam agama Islam. Wa anna man afradallahu bihi fahuwal muwahhid, ya, orang yang mengesahkan Allah dalam rububiyah berarti dia adalah ahli tauhid. Wa allafu kutubahum fihi, mereka bahkan menulis kitab-kitab mereka tentang perkara tauhid ini. Wa banau manhajahum alaih, mereka membangun manhaj mereka di atas pemikiran ini. Wa sarafu hammahum ila tahqiqihi, dan mereka memalingkan daripada semangat mereka hanya untuk merealisasikan rububiyah saja tanpa merealisasikan uluhiyah. Ini fatal. Ini tauhidnya kaum musyrikin, ya, tauhidnya kaum musyrikin yang dengannya seorang tidak menjadi ahli tauhid tapi menjadi ahli syirik, ya, orang-orang musyrik. Nah, berikutnya qala Imam Dawa rahimahullah wa huwa dinu rusulul ladzi arsalahumullah bihi ila ibadihi. Tauhid uluhiyah itu adalah agamanya para rasul yang Allah mengutus para rasul kepada para hamba-hambanya. Jadi tidaklah setiap rasul melainkan dakwah mereka yang pertama adalah tentang perkara uluhiyah. Ya, tentang perkara uluhiyah. Qala syarih rahimahullahu taala wa ra'a farusul kulluhum ma talabu minan nas an yuqirru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit li'annahum mu'tarifuna bihada. Para rasul seluruhnya, seluruh rasul, mereka tidak menuntut dari manusia untuk mengikrarkan bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha memberi rezeki, Maha mengatur, Maha mematikan. Kenapa enggak mendakwakan demikian? Li'annahum mu'tarifuna bihadza, karena mereka udah ngakuin ini, udah menetapkan hal ini, enggak perlu didakwahkan.
Wa innama talabul umam bi ifradillahi bil ibadah, akan tetapi mereka menuntut para umatnya untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? An i'budullah, sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jalla dan jauhkanlah oleh kalian taghut. Lihat, ini perkara hakikat tauhid uluhiyah. Ya, semua rasul. Makanya agama para rasul itu cuma satu. Itu agama tauhid. Ya, agama apa? Tauhid. Adapun syariat-syariat yang kaitannya dengan furu' dalam perkara fikih dan yang semisalnya itu berbeda-beda setiap umat. Tapi kalau akidah mereka, fondasi mereka satu. Itu tentang perkara Allah Azza wa Jalla adalah zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Selainnya batil. Nah, selainnya apa? Batil. Maka mereka, Allah enggak berkata an yuqiru bi annallaha huwa rabb, ya, supaya mereka mengikrarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb. Enggak berkata kayak gitu. Li'annahum muqirruna bihadza, karena mereka telah menetapkan hal ini. Bal qala, bahkan Allah berkata wa'budullah wajtanibut taghut, ay utruku syirka billah fil uluhiyah. Tinggalkanlah syirik kepada Allah dalam perkara uluhiyah. Dan lihat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal adanya apa? Di awal-awal adanya risalah tentang kerasulan. Kalau tentang kenabian ini apa namanya? Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi ketika Nabi diutus menjadi rasul, yaitu adalah surat Al-Muddatsir, ya, yang udah kita hafal ya di awal-awal, di mana pada saat itu ketika Nabi telah mendapatkan wahyu tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai berikutnya, kemudian apa? Ada fatratul wahyu, ada kekosongan, ya, kekosongan dari turunnya wahyu agak lumayan lama. Tapi Nabi terus berangkat ke Gua Hira, ya, bawa bekal dari rumahnya, dari rumah Khadijah radhiyallahu anha, naik ke atas, nanti berapa hari turun lagi untuk ambil bekal terus. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW kehabisan bekal, ingin ke rumah, ingin bawa bekal, ingin ngambil bekal lagi, ya. Ketika turun gunung apa? Ada yang memanggil, "Ya Muhammad, Muhammad." Nabi nengok kiri enggak ada. Dipanggil lagi, nengok kanan enggak ada. Nengok-nengok enggak ada, dipanggil. Kan iseng ya, ngeri ya. Yang manggil, dipanggil nama kita, tiba-tiba apa? Enggak ada orang. Ketika Nabi nengok ke atas, barulah di situ apa? Ada Jibril. Ya, ada malaikat Jibril menampakkan surahnya, bentuk aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, ya. Pada surat An-Najm diceritakan di situ ya. Kemudian Nabi apa? Takut, ya. Ke bawah ke rumah, kemudian Nabi demam. Ketika demam apa? Kata Nabi SAW, dathiruni, selimutkanlah saya. Wasubu alayal ma, tuangkanlah kepada saya air, ya. Tuangkan saya kepada saya air, siram kepada saya air, kemudian selimutkan saya. Baru setelah itu apa? Turun daripada ayat 1, ya ayyuhal muddatsir, wahai, ya, orang yang berselimut. Qum fa'andir, tegaklah, dirilah, fa'andir, dan peringatilah. Ya, maksudnya fa'andirhum na'am minasyirik. Qum, tegaklah dan peringatilah mereka daripada kesyirikan. Wa rabbaka fakabir, Rabbmu besarkanlah, maksudnya adalah azimhu bitauhid. Ya, besarkanlah dengan tauhid, maksudnya tauhid uluhiyah. Karena sebelumnya tentang perkara apa? Syirik. Warrujza fahjur, adapun berhala suruh mereka tinggalkan. Hanya beribadah kepadaku saja, jangan kepada berhala-berhala. Ini awal dakwahnya Nabi SAW. Makanya langsung dikatakan orang gila, majnun, penyihir, ya. Ini adalah tukang syair dan segala macam, misalnya banyak sekali apa? Tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Padahal sebelum Nabi diutus menjadi rasul, ya, ketika masih muda apa? Dipercaya banget oleh umat, ya, oleh kaum Quraisy, terlebih Quraisy, ya, sangat percaya dengan Nabi SAW. Digelari Al-Amin. Ketika
orang-orang lagi ada ingin pergi kemana, dititipkannya barangnya ke Nabi SAW. Kemudian Nabi sampai digelari banyak gelar yang terpuji. Tapi setelah dakwah tauhid semua berubah, ya, kebalik. Ini menunjukkan apa? Sunnatullah, sunnahnya Allah. Ketika dakwah tauhid pasti dibenci oleh orang-orang musyrikin, ya, oleh orang-orang apa? Musyrikin di zaman Nabi. Ya. Kalau di zaman sekarang, ya, oleh orang-orang musyrikin sebagiannya. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus, ya, dari sebelummu seorang rasul melainkan aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali saya. Fa'budun, ibadahilah saya. Bukan, ya, tauhidkanlah rububiyah saya, enggak. Maka Allah enggak berkata annahu la rabba siwai, yang enggak ada rob kecuali saya, enggak. Wala khaliqa illa ana, enggak ada pencipta kalau kecuali saya, enggak. Allah enggak kata kayak gitu karena mereka udah mengakuinya. Bal qala subhana, akan tetapi Allah berfirman annahu la ilaha illa ana, la ma'budu bihaqqin siwai, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya saya. Hadzal ladzi ba'atsa bihi Allahu rusul, dan inilah yang dengannya Allah mengutus para rasul. Wa ma ba'atsa rusul li taqriri tauhid rububiyah, Allah tidak mengutus para rasul untuk mentakrir rububiyah. Li anna hadza mawjudun li annahu la yakfi. Li anna hadza mawjudun, karena rububiyah ini udah ada sebelum diutusnya rasul. Wa li annahu la yakfi, karena rububiyah juga adalah tauhid yang tidak mencukupkan kita untuk masuk menjadi Islam. Ya, untuk masuk menjadi Islam. Coba, ya, sebagian orang-orang misalkan dari kalangan orang-orang kafirin, misalkan, ya, orang-orang non muslim yang mana gitu kan, dari agama yang kan di Indonesia kan bermacam-macam gitu kan. Mereka mengikrarkan tentang rububiyah misalkan, ya. Tapi mereka apa? Tetap beribadah kepada, ya, sesembahan mereka. Kita katakan mereka bukan muslim. Atau bahkan mereka apa? Suruh mereka syahadat, suruh mereka sholat, tapi mereka tetap dalam keadaan kekeh untuk tetap apa? Enggak meninggalkan kesembahan mereka, tetap ke gereja atau bagaimana? Apakah kita katakan muslim? Tidak, ya, tidak kita katakan muslim. Walaupun dia sholat, walaupun apa? Ya, dia beribadah seperti orang Islam. Karena kaum musyrikin zaman dulu juga haji, ya, umroh. Kaum musyrikin zaman dulu juga beribadah ibadah Islam, tapi tidak memasukkan mereka apa? kepada Islam. Ya kan, mereka kan nggak ngucap syahadat, Ustaz. Ya, kalau syahadat cuma ucapan nggak ada artinya berarti. Syahadat itu ada hakikatnya. Ya, kalimat tauhid itu apa? Ada konsekuensinya, ada maknanya, ada syaratnya, ada rukunnya. Yaitu adalah apa? Yang udah kita ketahui. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kufur dulu kepada tagut. Ya, wa man yakfur bi tagut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada tagut, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang enggak akan putus. Artinya betul-betul berpegang teguh dengan Islam dan dia masuk Islam. Ya, karena kalimat tauhid ini bukan cuma kalimat ucapan belaka. Ya, bukan cuma kalimat ucapan belaka yang dengannya kalau seorang mengucapkan langsung ujuk-ujuk menjadi seorang muslim. Enggak. Ya, enak banget kalau kayak gitu, ya, enggak ada konsekuensinya. Bal ba'atsahum li tauhidil uluhiyyah alladhi huwa ifradullah ta'ala bil ibadah wa huwa dinur rusul kulluhum min awwalihim ila akhirih. Akan tetapi Allah mengutus para rasul untuk mentakrir, menetapkan tauhid uluhiyah, yang mana hakikat tauhid uluhiyah adalah mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Dan ini agamanya para rasul, dari awal sampai akhir. Fa awaluhum Nuhun alaihissalam, yang awal dari mereka adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh sudah mendakwakan tauhid. Ya. Disebabkan apa? Disebabkan adanya apa? Kesyirikan. Awal kesyirikan ada tuh di zaman
Nuh sebagaimana nanti akan kita bacakan di sini ya. Akan kita bacakan di sini. Kama qala ta'ala sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, inna auhayna ilaik. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhin. Sebagaimana kami telah wahyukan juga kepada Nuh, wa nabiyina min ba'di, dan kepada para nabi yang setelah Nuh. Fadallatil ayatul karimatu ala anna awwal rusul huwa Nuhun alaihi salatu wassalam. Maka ayat ini menunjukkan yang pertama kali Rasul pertama itu adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Ini harus kita tahu ya. Nah, fa Nuhun huwa awwalu rasulin ba'da hudusi syirki fil ardi. Nuh ini adalah awal rasul setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi. Sebab diutusnya Nuh ini untuk memberantas kesyirikan, supaya mereka tetap ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Jangan beribadah kepada yang lainnya. Wa tataba'at ba'dahu rusul ala hadzal manhajir rabbani. Kemudian setelah Nuh ya banyak yang mengikuti estafet dakwah di atas manhaj yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dengannya kepada Nabi Nuh, yaitu untuk memberantas kesyirikan dan menegakkan tauhid uluhiyah. Allah alam. Azan dulu. Baik, bismillah, alhamdulillah. Ba'd. Fa Nuhun huwa awwal rasulin ba'da hudusi syirk fil ardi. Wa tataba'at ba'dahu ar-rusul ala hadzal manhaj rabbani. Wa akhiruhum, dan akhir daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamuhum, dan beliau adalah penutup daripada Rasul dan para nabi. Wala nabiyya ba'dahu ila an taqumah sa'ah, dan enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Adapun Nabi Isa nanti turun ya dari langit itu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad adalah bapak dari salah seorang dari kalian, melainkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah saya. Tapi banyak ya orang-orang yang sesat yang datang setelah Nabi SAW mengklaim sebagai nabi. Ya, nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab, Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan sebagian orang berdalil dengan dalil hadis ini. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Mereka berdalil dan mereka membacanya dengan harokat yang berbeda. Kalau kita kan yang benar la nabiyya ba'di, artinya enggak ada nabi setelah saya. Nah, mereka membacanya la nabiyun ba'di. La adalah nabi setelah saya. Ya, mereka dengan menggunakan kalimat mubtada dan khobar namanya. Jadi la itu adalah nama nabi. La nabiyun ba'di. La ya, nabi la itu adalah nabi setelah saya. Ya. Tetap aja banyak orang yang dia berusaha mencari celah untuk sampai adanya nabi baru. Bahwa akhirul rusul alaihi wassalatu wassalam akhirul anbiya. Dan nabi akhir para rasul dan akhir para nabi. Li'anna kulla rasulin nabiyyun. Karena setiap rasul pasti dia nabi. Fala yub'atsu ba'dahu la rasul wala nabiyyun. Tidak akan diutus setelah Nabi Muhammad, tidak nabi, tidak rasul dan tidak juga nabi. Faman i'taqada annahu yub'atsu ba'dahu rasul aw nabiyyin fa huwa kafir. Barang siapa yang berkeyakinan dia itu ada diutus setelah Rasul, setelah Nabi SAW ada seorang Rasul, ada seorang Nabi, dia berkeyakinan maka dia kafir. Langsung kita katakan dia kafir. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang sangat diketahui dalam agama Islam. Bahkan orang-orang yang dia nggak belajar sekalipun tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling terakhir. Kalau ada yang mengklaim maka dia berarti kafir.
Maksudnya apa? Dia mengingkari yang namanya ayat yang sangat jelas, mengingkari hadis yang sangat jelas, ya mengingkari banyak daripada dalil-dalil yang udah jelas adanya. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini kafir. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa sayakhruju ba'di kadzdzabuna thalathun kullun minhum yad'i annahu nabiyyun. Akan keluar setelah saya 30 orang yang suka berdusta. Setiap dari mereka mengklaim mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan saya penutup nabi, enggak ada nabi setelah saya. Ada diwanti-wanti sama Nabi SAW. Akhirnya betulan ada, ya. Seperti di zaman setelah Nabi apa? Musailimah al-Kadzdzab. Di mana dia membuat surat, adanya surat kelinci, ya, adanya surat apel atau surat apa? Ya kalau di Al-Qur'an kan ada surat Al-Fil gitu kan, surat gajah. Ini Musailimah buat surat kelinci. Allahul musta'an. Faman lam ya'taqid khatmar risalah bi Muhammad wa ajaza an yub'atsa ba'dahu nabiyyin fa huwa kafir billah. Barang siapa yang berkeyakinan, ya tidak berkeyakinan nabi penutup nabi, bahkan membolehkan adanya diutus setelah nabi seorang nabi yang lainnya, maka dia kafir dengan Allah Azza wa Jalla, kufur kepada Allah. Mukadzibun lillah wa lirrasuli wa li ijma'il muslimin. Dia mendustakan Allah, mendustakan rasulnya, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Nah, ya, ini kajian kita malam ini, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pekan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Ila huna subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.